Oke, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang eksploitasi comment injection. Nah, untuk outline materinya, ini adalah yang akan kita lakukan di materi comment injection, yaitu pengenalannya. Lalu nanti ada dasar-dasar komen yang biasa digunakan, yang bisa digunakan ya. Lalu kita akan mencoba mengeksploitasi menggunakan si vulnerability comment injection. Seperti biasa, kita langsung masuk aja ke DVWA-nya. Di sini sudah ada nih kolomnya yang comment injection, kita tinggal klik aja. Nah, lalu di sini ternyata kalau misalkan website tersebut bisa menjalankan suatu komen, maksud di sini komennya adalah komen yang dijalankan melalui apa ya, CMD. Jadi kalau misalkan di Windows berarti kan otomatis dia komennya CMD. Nah, kalau misalkan dia di Linux berarti dia komennya berupa komen shell atau komen bash. Nah, di sini karena saya menggunakan Windows, jadi kalau kita bilang, oh enter an IP address, kalau kita bilang, oh coba google.com, kita sudah dia nge-ping google.com ya. Kita submit, nah dia akan loading di sini, kalau rekan-rekan bisa lihat, di sini akan keluar nih ntar reply seperti ini. Nah ini, ternyata kalau kita lihat, ini setara sama kalau kita buka CMD ya, kita pencet Windows R, lalu kita masukin CMD. Nah di sini ternyata setara nih, sama kita melakukan ping google.com. Nah, karena ini hasil setara nih, berarti kita bisa juga nih masukin komen di sini. Tapi coba kita masukin, nah komen-komen yang biasa digunakan dulu ya sebelum kita mencoba eksploitasi, itu ada beberapa. Jadi mungkin saya coba kasih catatan. Yang pertama ada CD, ini adalah untuk change directory. Lalu ada yang namanya dir, ini untuk ngelist isi dari ada apa saja di dalam folder yang sedang user berada. Jadi kita ngelist isi dari ada apa aja di dalam folder yang kita tuh lagi ada di mana sekarang. Contoh nih, kita kan sekarang lagi ada di dalam ini nih, c.2/user/dpsnw ya. Nah, di sini kalau saya dir, nah dia kan listing nih, ada apa aja di dalam sini, oh ada namanya desktop, dokumen, ada folder, nih ada dir, ini artinya folder nih, yang namanya ini. Nah, gitu. Oke, nah kalau kita mau melihat isi dari suatu file, kita biasa pakainya type. Jadi type spasi nama file. Nah, ini adalah melihat isi dari file. Nah, untuk comment injection, ini jeleknya adalah sebenarnya kita bisa pakai banyak ya. Yang pertama bisa adalah kita bisa yang namanya nge-piping. Ya, ini namanya piping. Nah, kita coba dulu google.com, terus kita pipe, kita dir. Nah, kalau kita lihat ya, jadi lambang ini adalah pipe. Tadi saya bilang piping ya. Nah, yang dimana pipe ini gunanya adalah kalau kita misalkan memakai komen A, terus kita pipe sama komen B. Nah, ini yang terjadi apa? Yang terjadi adalah result dari komen A akan menjadi input ke komen B. Nah, tapi kalau misalkan result-nya yang pertama ini tidak bisa masuk, oh ya udah nggak apa-apa, tapi komen B tetap jalan. Nah, makanya kenapa di sini komen A-nya result-nya tidak ditunjukin, tapi hanya ditunjukin result dari komen B. Karena sebenarnya output-nya sudah menjadi inputan dari komen B, tapi karena mungkin nggak nyambung, ya udah dia tetap cuekin dan komen B tetap dijalanin. Yang dimana saya tadi bilangnya google.com, terus saya pipe sama dir. Yang terjadi adalah dia nge-ping google.com, lalu dia pipe sama dir. Nah, ini bisa terjadi juga di sini nih, kalau misalkan, oh, cobain dong di sini, ya kita cobain ya. Google.com, lalu kita pipe sama dir. Nah, ini bisa dibilang ping-nya ini nggak jalan, tapi langsung keluarin hasil dari dir-nya. Nah, dir ini bisa kita kombinasiin. Jadi contoh dir nih, kita bisa bilang dir, terus ini adalah nama direktorinya. Nanti dia akan keluarin isi dari direktori tersebut. Nah, contoh nih, saya mau buka dir dari D saya. Jadi kita coba bikin dulu ya. Kita masuk ke dalam D saya, jadi saya masuk ke dalam D, lalu di D saya bikinin nanti testing. Nah, di testing ada yang namanya testing.txt. Ya, jadi saya bisa begini nih, di dalam comment injection, saya sudah google.com, saya pipe sama dir, d.2/testing. Nah, kalau saya submit, nah dia akan keluarin nanti harusnya isi dari si testing ada apa aja. Nah, dia ada nih, oh dalam testing ada nih namanya testing.txt.
Size-nya 7, 7 ini 7 bytes artinya. Karena isinya adalah hanya begini. Nah, misalnya saya bilang testing command injection. Saya tinggal save. Lalu kalau saya ulang lagi kayak yang tadi, ini ya google.com, saya pipe sama dir d.2/testing. Saya submit. Jadi 25 byte karena isian berubah. Nah, sekarang saya mau baca nih. Nah, tadi mungkin teman-teman tahu nih ya kalau baca itu pakai apa, yaitu saya pakai type. Itu si d.2/testing/testing.txt. Nah, harusnya nanti dia akan ngeluarin isi dari file testing tersebut. Nah, contohnya ini. Dia akan keluarin isi dari si testing ini. Nah, jadi komen injection itu bisa variasi ya, bisa macam-macam. Kalau teman-teman bisa sampai melakukan take over server ya, sama teman-teman bisa ngelakuin nih comment injection ke dalam server tersebut. Ternyata server tersebut install Python. Nah, berarti teman-teman bisa tuh running comment Python. Atau misalkan, oh, ternyata dia punya database, atau dia punya file berharga, kita bisa cari nih. Karena di sini beda sama si local file inclusion, di mana kita mesti nebak. Kalau kita sudah punya sampai comment injection, di sini kita bisa lebih parah lagi, karena kita bisa lihat dia tuh punya file apa aja. Jadi kita nggak perlu nebak-nebak lagi, kita bisa langsung lihat nih dia punya file apa aja. Makanya comment injection lebih berbahaya. Nah, sekian ini untuk comment injection.